Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Suciana. Saya dari tim Shotman 1 Darussalam Ciamis. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Entrepreneurship Hijau, model bisnis berkelanjutan dalam mendukung ekonomi lingkungan atau green economy. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tantangan lingkungan global seperti perubahan iklim dan penurunan sumber daya alam yang memerlukan solusi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, ada kebutuhan untuk mengembangkan ekonomi yang efisien dan ramah lingkungan. Untuk tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman model bisnis berkelanjutan yang dapat diadaptasi oleh entrepreneur hijau untuk menciptakan dampak ekonomi dan lingkungan yang positif bagi pengusaha dan konsumen. Untuk manfaat penelitian, di sini ada 3 poin manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pengusaha, penelitian ini dapat menjadi panduan praktis dalam rancang model bisnis yang ramah lingkungan. Yang kedua, bagi pembuat kebijakan, memberikan wawasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi hijau. Yang ketiga, secara akademis, menambah literatur ilmiah tentang model bisnis berkelanjutan dan kewirausahaan hijau. Untuk kajian pustaka, di sini peneliti mengambil 3 kajian pustaka. Yang pertama oleh Krauss, yaitu Green Entrepreneurship melibatkan profit dan dampak positif lingkungan. Yang kedua oleh Gesdover, yaitu model bisnis berkelanjutan berkontribusi pada nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang ketiga oleh Serge Medina, yaitu bisnis berkelanjutan meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. Untuk metode penelitian, di sini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain cross-sectional yang survei untuk mengumpulkan data dari pelaku bisnis hijau dan konsumen produk ramah lingkungan, yang dimana proses pengumpulan data mencakup pengumpulan sampel pelaku bisnis yang menerapkan prinsip berkelanjutan dan konsumen secara acak, serta penggunaan kuesioner yang fokus pada aspek adopsi teknologi hijau, efisiensi biaya, dan dampak lingkungan. Oke, untuk di hasil dan pembahasan, bisa dilihat di sebelah tangan kanan saya ada tabel tentang tingkat adopsi teknologi hijau di sektor pertanian organik dan pariwisata berkelanjutan. Nah, untuk di sebelah tangan kiri saya ada tabel tentang tingkat kepuasan konsumen terhadap produk wisata hijau. Untuk di sebelah tangan kanan saya juga ada grafik yang tentang pengaruh adopsi teknologi hijau terhadap efisiensi biaya operasional, yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pertanian organik dan pariwisata berkelanjutan memiliki tingkat adopsi teknologi hijau yang tinggi, mencerminkan kesadaran yang lebih besar terhadap keberlanjutan lingkungan. Sektor-sektor ini proaktif dalam mengimplementasikan solusi inovatif yang ramah lingkungan, yang berdampak positif pada efisiensi biaya operasional dengan penghematan hingga 30% bagi perusahaan yang menerapkan inovasi hijau. Selain itu, tingkat kepuasan konsumen terhadap produk wisata hijau sangat tinggi, mencapai 90%, menunjukkan bahwa konsumen semakin memperhatikan dampak positif produk terhadap lingkungan. Dan temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa model bisnis berkelanjutan memberikan keuntungan kompetitif dan kontribusi yang signifikan terhadap green economy. Oke, di sini ada poin terakhir, yaitu kesimpulan dan saran, yang dimana penelitian ini menyoroti tentang pentingnya penerapan model bisnis berkelanjutan dalam entrepreneurship hijau sebagai respon terhadap perubahan iklim dan tantangan lingkungan. Yang dimana meskipun ekonomi hijau ini menawarkan solusi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, implementasinya dihadapkan pada tantangan seperti ketidakpastian pasar dan kurangnya dukungan kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi pengusaha dan pemerintah dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang mendukung kewirausahaan hijau. Nah, untuk saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan yang pertama ada analisis longitudinal, yang dimana lakukan studi jangka panjang untuk mengukur adopsi atau dampak adopsi model bisnis berkelanjutan terhadap kinerja ekonomi dan lingkungan. Yang kedua, lakukan studi kasus spesifik, yang dimana kajian praktik terbaik dan hambatan pelaku bisnis hijau di berbagai sektor melalui studi kasus yang mendalam. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil penelitian saya.